Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat dan semoga tanpa ada halangan apapun. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya apakah apabila hari ini kita berdoa dulu, siapa yang ingin mau menjadi pemimpin pada Saya, Bu. Baik, silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya sebentar ya. Nah, sudah ada di dalam, sudah kelihatan ya PPT-nya? Sudah terlihat, Ibu. Udah, Bu. Sudah terlihat nama Ibu juga. Di sini Ibu mau tanya deh, apa kalian sudah saling kenal dengan teman-teman yang ada di Zoom sekarang? Nah, belum, Ibu. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu supaya kita bisa saling mengingat nama teman-teman dan kelas masing-masing. Lalu dilanjutkan oleh orang selanjutnya dengan mengulang nama dan teman kelas yang lain sudah disebutkan sebelum kalian menyebutkan nama kalian. Contohnya misalnya, nama saya Lisa dari kelas XI IPA 1. Lalu orang selanjutnya yang akan berkenalan mengatakan nama teman yang di belah kiri saya bernama Lisa, dia dari kelas XI IPA 1. Dan perkenalkan nama saya Rini dari XI IPS 2. Orang selanjutnya menyebutkan nama teman-temannya yang sudah menyebutkan namanya tadi ya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum kalian memperkenalkan nama kalian, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ya di PPT sudah kelihatan ya. Hai kakak cantik dan ganteng. Kita kenalan yuk. Perkenalkan, nama Ibu Salawati, umur Ibu 25 tahun. Ibu hobinya jalan-jalan dan pekerjaan Ibu sekarang adalah guru. Dan Ibu di sini sebagai guru BK kalian yang baru dan kebetulan hari ini pertama kali Ibu mengajar. Dan pertama kali juga Ibu melakukan kegiatan bimbingan konseling dan Ibu rasa cukup. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu, Ibu guru BK kelas berapa ya? Kebetulan karena di sekolah kalian sebelumnya sudah ada 3 guru, sekarang ditambah Ibu menjadi 4 guru. Dan Ibu ditugaskan untuk kelas FI bersama salah satu guru BK yang lain. Baiklah, Ibu rasa cukup ya. Jadi sekarang giliran kalian yang memperkenalkan nama dan kelas masing-masing. Dan caranya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Baiklah, kita mulai dari sebelah kanan Ibu dan dilanjutkan oleh teman sebelah kanan sampai selesai. Silakan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Maharani Puspitasari. Saya dari kelas 11 IPA 1. Teman yang ada di sebelah kiri saya bernama Maharani dari kelas 11 IPA 1 dan perkenalkan nama saya Nurlita Julianti Rahma dari kelas 11 IPS 2. Baik, teman yang ada di sebelah kiri saya bernama Maharani Puspitasari. Dia dari kelas 11 IPA 1. Yang di sebelah kanan saya bernama Nurlita
Julianti Rahma, dia dari kelas 11 IPS 2. Dan perkenalkan, nama saya sendiri, nama saya Putri Maimunah Harisbaya, saya dari kelas 11 IPA 2. Teman yang ada di sebelah kiri saya yang pertama bernama Maharani Puspitasari, dia dari kelas 11 IPA 1. Selanjutnya bernama Nurlita Julianti Rahma, dia dari kelas 11 IPS 2. Yang di sebelah saya bernama Putri Maimunah Harisbaya, dia dari kelas 11 IPA 2. Dan perkenalkan, nama saya Gabriel Simatupang dari kelas 11 IPS 1. Teman yang pertama itu bernama Maharani Puspitasari dari kelas 11 IPA 1. Kemudian itu ada Nurlita Julianti Rahma dari kelas 11 IPS 2. Selanjutnya ada Putri Maimunah Harisbaya dari kelas 11 IPA 2. Dan di sebelah kiri saya bernama Gabriel Simatupang dari kelas 11 IPS 1. Dan perkenalkan, nama saya Celia Saropiani dari kelas 11 IPS 1. Nama teman pertama saya yaitu Maharani Puspitasari dari kelas 11 IPA 1. Dan yang kedua itu Nurlita Julianti Rahma dari kelas 11 IPS 2. Yang ketiga bernama Putri Maimunah Harisbaya dari kelas 11 IPA 2. Yang keempat ada Gabriel Simatupang dari kelas 11 IPS 1. Yang di sebelah kiri saya ada Celia dari kelas 11 IPS 1 juga, dan perkenalkan saya sendiri Nur Amalia dari kelas 11 IPA 3. Nama teman yang pertama yaitu Maharani Puspitasari dari kelas 11 IPA 1. Yang kedua Nurlita Julianti Rahma dari kelas 11 IPS 2. Yang ketiga bernama Putri Maimunah Harisbaya dari kelas 11 IPA 2. Yang keempat ada Gabriel Simatupang dari kelas 11 IPS 1. Yang kelima ada Celia dari kelas 11 IPS 1. Yang di sebelah kiri saya ada Nur Amalia dari kelas 11 IPA 3. Dan perkenalkan, nama saya Kaliana Guntur Pamungkas dari kelas 11 IPS 3. Oke, baik. Terima kasih yang sudah berkenalan. Ibu mau tanya, sekarang udah saling kenal ya? Ada nggak yang satu kelas ya? Ada, Bu. Saya dan Celia satu kelas. Oke, walaupun kalian satu kelas dan sudah akrab, nanti pada saat kegiatan kalian udah nggak boleh ngobrol sendiri ya? Iya, Ibu. Baik, selanjutnya kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling. Tapi sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Atau ada yang sudah pernah ikut konseling kelompok? Belum, Ibu. Saya udah pernah ikut, Bu. Saya juga, Bu, udah. Baiklah, kalau begitu kalian tahu dong apa itu konseling kelompok. Coba Lita atau kakak Lita atau kakak Celia bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain apa itu konseling kelompok. Menurut saya, konseling kelompok itu kegiatan suatu kelompok yang akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh seseorang yang ada di dalam kelompok, Bu. Ya, bagus. Gimana kakak Celia? Saya setuju, Bu, dengan Lita. Bu, saya mau nanya. Ya, silahkan. Kenapa kakak Udela? Gunanya kita melakukan konseling kelompok itu apa ya, Bu? Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum pertanyaan kalian semakin jauh, Ibu akan jelaskan apa itu konseling kelompok. Tapi sebelumnya tadi sudah bagus apa yang dikatakan oleh Kalita dan Celia mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok sudah adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yang mana di mananya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Di dalam konseling kelompok ini, nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan
yang kalian alami. Jadi, kalian masing-masing diharapkan untuk menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang dialami. Seperti contoh, saya mengalami masalah-masalah dalam bidang belajar. Saya sulit berkonsentrasi, tidak fokus, sering terlambat, malas, merokok, dan lain sebagainya. Dan kenapa ini kita perlu melakukan konseling kelompok? Karena sekaligus menjawab pertanyaan dari Kakak Caldera tadi ya, kita melakukan konseling kelompok memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman, meningkatkan keterampilan dan berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri kalian dalam menyampaikan pendapat, menambah wawasan dan pengetahuan kalian, dan mampu memecahkan suatu permasalahan yang mungkin di dalam kelompok maupun kalian yang memiliki masalah yang sama dengan permasalahan siapa yang akan kita bahas nantinya. Sampai di sini sudah bisa dimengerti? Bisa Ibu, mengerti Ibu. Mengerti Ibu. Bagus. Ada lagi di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, hal yang disebut dengan asas di dalam konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu kalian diharapkan bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bahas atau kita bahas nanti di dalam kegiatan ini. Jangan sampai ada orang lain tahu ataupun pihak luar kegiatan selain anggota mengetahui apa-apa yang akan kita bicarakan di dalam konseling kelompok. Yang kedua ada keterbukaan, yaitu kalian diharapkan mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan, punya pendapat atau ide-ide, pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi sudah bertanya kepada Ibu, gitu. Ataupun pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang dengan permasalahan yang akan kita bahas. Yang ketiga ada kegiatan, yaitu kalian diharapkan mampu secara aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Yang keempat ada kenormatifan, yaitu pada saat kegiatan ini berlangsung kalian diharapkan tidak diperbolehkan untuk berdiskusi. Nah, seperti tadi Kakak Celia sama Kakak Gabriel sama satu kelas kan. Ya, makanya di dalam konseling kelompok ini jangan dulu ya. Nanti kalau setelah selesai baru kayak gitu. Dan kalian juga tidak boleh memotong pembicaraan, dan apabila kalian ingin berpendapat, kalian diharapkan untuk menunjuk tangan terlebih dahulu, dan yang terakhir kalian tidak diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan pada saat kegiatan berlangsung. Tapi kan kalau sekarang tuh kita Zoom ya, jadinya ya nggak apa-apa deh, kan nggak mungkin kan. Sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan Kakak kami. Iya, jadi kita nanti menyampaikan permasalahan kita masing-masing ya, Bu? Ya, benar sekali. Permasalahan kalianlah yang akan kita bahas di dalam konseling kelompok ini. Oleh karena itu, kalian diharapkan benar-benar bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa-apa yang akan kita bicarakan terkait permasalahan nanti. Bisa dipahami semua? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa Bu. Sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, bagaimana kalau kita bermain permainan kecil, tapi daring ya, jadi kita permainannya lewat secara daring. Baik, udah kelihatan PPT-nya? Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, di PPT-nya sudah terlihat ada bacaan apa? Sudah Bu, main tebak gambar yuk. Oke. Di sini ada satu gambar, ada kata-kata, ada huruf yang dicoret atau ada tambahan gambar-gambar, kalian susun dan kalian tebak jadi tulisan apa ya? Paham? Paham, Bu. Paham, Paham Ibu. Bu. Kita ke slide yang pertama. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, bisa. Coba Kakak Rani. Jambu batu. Kira-kira yang lain benar gak jawabannya? Atau ada yang sepemikiran atau ada yang punya pendapat lain?
pemikiran, Bu. Coba ya kita cek jawabannya benar apa enggak ya. Yap, jawabannya benar. Jambu batu. Mau lanjut? Lanjut, Lanjut. Bu. Saya, Bu. Ya, coba Kakak Putri Mae. Pinjam ke meja. Pinjam ke meja. Ya. Udah yakin? Yakin? Oke. Kita lihat jawabannya ya. Yap, pinjam ke meja. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, coba silakan. Saya atau kaldera, Ibu? Yang duluan tadi siapa tuh kira-kira tuh? Gabriel dulu aja, Bu, nggak apa-apa. Oke. Silakan Kak Gabriel. Nah, itu kan ada gambar daun, ada huruf B sama ayam. Kalau disatuin jadi daun bayam. Udah yakin? Yakin. Kita kunci ya jawabannya. Yaps, betul. Daun bayam. Ada daun, ada tambah huruf B, ada ayam. Jadi daun bayam. Saya, Ibu. Ya, boleh. Silakan Kakak Kaldera. Itu ada apa ya? Jari. Tangan, Bu, tangan. Ada huruf ke, ada hewan semut, sama huruf an. Jadi, tangan kesemutan, Bu. Yakin? Udah yakin belum? Sangat yakin, Bu, saya, Bu. Bener nih. Kita lihat Iya, ya. Bu, betul, Bu. Betul. Tangan kesemutan. Kalau lagi online gini tepuk tangannya nggak kedengeran ya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Yang- Bu. Oh, boleh Kakak Nur Amalia. Jawabannya itu jam tangan, Bu. Benar? Iya. Ya, betul. Jam tangan. Udah lagi nggak ya? Masih ada nih. Satu lagi nih kayaknya nih. Saya, Bu. Ya, silakan Kakak Rani. Itu jawabannya kambing guling. Kenapa bisa jadi kambing guling? Ya, karena ada gambar kambing, terus itu gambar suling, tapi S-nya diganti G. Jadi kambing guling. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Jawabannya kambing guling. 3 gambar ya. Nah, ini saya, Bu. Bisa, Bu? Oke, silakan. Nah, itu kan ada saku, S-nya dihapus jadi aku. Ada wayang, W-nya diganti S jadi sayang. Ayam, M-nya diganti jadi H jadi aku sayang ayah. Oke, kita lihat dulu ya. Benar gak jawabannya ya? Ada saku, ada wayang, ada ayam. Yang ada hurufnya ada yang diganti-ganti, ada yang dicoret-coret, ada huruf-huruf yang dicoret-coret, ada huruf S, W, sama M. Kita lihat jawabannya benar gak? Ya, betul. Aku sayang ayah. Ada lagi nih. Boleh, Bu, saya, Bu. Wah, Itu ada mie. ya. Huruf N. Itu tas ya, Bu. Tas, S-nya dihilangin. Sama yang terakhir itu rupiah. Uang berarti ya, Bu. Jadi minta uang. Nah, masa minta uang? Iya, Bu. Bener, Bu. Minta uang. Coba ya, kita lihat jawabannya. Alhamdulillah benar.
Berarti Kaldera suka minta uang ini namanya. Jadi tahu pantesan sering minta uang ya? Iya Bu, oh Ibu tahu Bu. Sudah habis. Ya, itulah permainan online ya. Jadinya biar nggak tegang suasananya. Baik, dari permainan yang sudah kita mainkan, bagaimana perasaan kalian? Seru, Bu. Jadi Seru, tidak Ibu. ngantuk, Bu. Lalu, Seru sekali Bu permainannya Bu. Jadi bisa menebak-menebak kata-kata yang hurufnya dihilangkan Bu. ada yang tahu nggak? Tadinya kan ada itu permainan itu kan mungkin pemikirannya hanya main game gitu. Tapi ada gunanya nggak? Ada Ibu. Oh, Melatih konsentrasi Bu. ada lagi? Untuk mencairkan suasana, Bu. Ada lagi? Supaya jadi lebih semangat lagi, Bu. Terakhir, ada lagi nggak nih? Untuk melatih kecakapan nih, Bu. Betul, ada gunanya ternyata ya walaupun main game doang. Sekarang kita lanjut ya ke materi ya. Di sini juga udah bagus semua. Ibu harap setelah kita memainkan permainan tadi, kalian bisa lebih semangat, tetap fokus, tetap konsentrasi, dan secara aktif, serta terbuka mengikuti kegiatan kita hari ini. Kalau begitu, tadi kan Ibu sudah jelaskan mengenai konseling kelompok. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan kita yang selanjutnya nih? Iya, Ibu, siap. Siap Ibu. Ya Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Dan nanti akan kita sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu kita bahas, terus yang mana yang itu benar-benar harus diselesaikan dengan segera dan mendesak. Sudah bisa dimulai? Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Kalau begitu, siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silakan. Saya, Bu. Oke. Jadi punya masalah tentang belajar, Bu. Saya susah banget untuk menghafal, Bu. Apalagi saya kan masuk di kelas IPA ya, Bu. Dan di kelas IPA itu diharuskan menghafal rumus-rumus, terus sama lain-lainnya, Bu, kayak organ-organ tubuh juga. Tentang pelajaran biologi kan harus dihafalin juga, Bu. Iya, Kakak Amal sudah menyampaikan terima kasih ya atas permasalahannya. Permasalahannya itu sulit menghafal pada saat belajar ya. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Saya punya masalah dalam mengatur waktu Bu, sehingga saya tuh kalau mengerjakan tugas pada malam sebelum besok dikumpulkan. Itu namanya Kakak Rani memakai namanya SKS, yaitu sistem kebut semalam. Yang lain? Ada lagi? Saya, Bu. Saya kalau belajar pas ujian aja. Ya berarti hampir sama lah ya sama Kakak Rani tadi, SKS gitu. Ada lagi? Saya, Bu, saya. Jadi, kalau saya itu punya masalah dengan teman saya udah lama. Sampai sekarang masih belum tegur sapa, Bu. Baik, Kakak Maya punya masalah dengan teman. Siapa lagi yang belum menyampaikan masalahnya? Saya, Bu, saya punya masalah dalam keuangan, jadi tuh saya sulit ngatur uang yang dikasih sama orang tua saya gitu, jadi saya agak boros.
Jadi kakak Celia ini punya masalah dalam mengatur keuangannya. Selanjutnya, Saya Bu, saya Bu. ya, silakan. Saya akhir-akhir ini sering terlambat masuk sekolah, Bu. Oke, jadi kakak Caldera ini sering terlambat. Lalu siapa lagi yang belum? Saya, Bu. Saya ada masalah dengan keluarga, Bu. Jadi saya merasa tidak semangat untuk ke sekolah. Baiklah, sudah semuanya ya yang menyampaikan permasalahannya. Terima kasih kakak-kakak. Nah, yang pertama-tama tadi ada kakak Amal menyampaikan permasalahannya mengenai cara belajarnya yang sulit menghafal, padahal dia harusnya untuk menghafal, diharuskan untuk menghafal. Kemudian ada kakak Rani sulit mengatur waktu. Ketiga ada kakak Gabriel tadi memakai SKS bersama kayak kakak Rani pada saat ujian juga. Nah, kalau kakak Mai memiliki masalah dengan temannya yang hingga saat ini hubungan mereka tidak baik. Kalau kakak Celia memiliki masalah dalam mengatur keuangannya. Kakak Caldera sering terlambat masuk sekolah. Dan yang terakhir kakak Lita memiliki masalah dengan keluarganya sehingga ia malas untuk bersekolah. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, oleh teman-teman yang tadi, menurut kalian nih permasalahan siapa yang benar-benar penting dan harus kita selesaikan terlebih dahulu? Permasalahan saya, Bu. Permasalahan saya juga, Bu. Iya Bu, permasalahan Lita aja dulu Bu. Baiklah, jadi kakak Lita dan kakak Mai ingin masalahnya dibahas saat ini. Namun kali ini kita akan membahas satu permasalahan dulu ya. Dari kakak-kakak, siapa yang setuju kita akan membahas masalah kakak Lita? Wah, saya Bu. Saya, Bu. Saya setuju. Saya Bu, saya setuju. Baik, kita di sini akan membahas permasalahan sesuai kesepakatan ya. Dan teman-teman banyak yang setuju apakah kita membahas permasalahan kakak Lita. Tapi kepada kakak Maya tenang aja, permasalahan kakak Maya bisa dibahas pada pertemuan kita selanjutnya. Bagaimana kakak Celia dan kakak Maya setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh kakak Lita, yang mana sudah ia katakan sebelumnya bahwa ia memiliki permasalahan dengan keluarganya. Sekarang kembali kepada kakak Lita. Bisakah diceritain bagaimana permasalahan kepada teman-temannya? Ya, Bu, jadi begini, orang tua saya itu selalu bertengkar di rumah, dan itu sudah terjadi semenjak SMP. Ayah saya dituduh selingkuh, dan hal itulah yang membuat mereka tuh selalu bertengkar. Saya sedih, Bu, sampai pernah waktu itu mereka bilang mereka akan bercerai. Saya memang tidak tahu persis bagaimana sebenarnya masalah itu terjadi. Tapi yang saya tahu, saya selalu menyaksikan pertengkaran mereka. Saya merasa mereka terlalu egois memikirkan urusan mereka sendiri, padahal mereka pun punya anak yang seharusnya diurus dan dididik dengan baik. Saya tidak tahu harus gimana, dan saya benar-benar merasa untuk apa saya hidup, dan saya sekolah berpikir keras seperti saat ini apabila saya akan kehilangan mereka. Oke, baiklah. Kakak Lita, Ibu mengerti dan Ibu paham sekali apa yang dirasakan oleh Kakak Lita. Karena permasalahan Kakak Lita adalah permasalahan keluarga yang membuatnya sedih. Apakah dengan teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapat? Saya mau bertanya Bu. Lita, yang Lita lakukan pas melihat orang tua Lita bertengkar apa ya? Yang saya lakukan sih diam ya, dan paling menangis di kamar. Bahkan saya tidak mau melakukan hal apapun karena saya hanya diam dan nangis aja di kamar. Lalu, apakah Lita pernah mencoba mencari tahu alasan sebenarnya kenapa orang tua Lita ini selalu bertengkar? Ya, yang saya ingat pertama kali itu karena ayah saya dituduh berselingkuh, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, bahwa apa yang dituduhkan itu sebenarnya nggak benar. Lalu bertengkar lagi dan lagi. Pada saat mereka bertengkar itu, masalah yang pernah menjadi perdebatan itu dibahas lagi. Kadang masalah keuangan juga menjadi masalah mereka menjadi bertengkar.
Ya, tadi sudah jelas bahwa permasalahan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman. Kemudian keuangan dan selalu membahas permasalahan yang sudah berlalu. Lalu Kakak Lita pernah mencoba untuk mengingatkan mereka? Ya, Bu, tapi tetap aja mereka selalu seperti itu. Sampai rasanya saya mau mati aja kalau saya terus berhadapan dengan orang tua seperti mereka. Baik, kalau begitu buat teman-teman yang lain, apakah ada yang punya solusi atau jalan terbaik untuk bisa Kakak Lita lakukan supaya hubungan orang tuanya ini bisa membaik dan tidak mengganggu sekolahnya Kakak Lita? Saya, Bu, Ya, silakan Kakak Amal. menurut terus terang tentang kondisi ini gitu, Bu. Kalau menurut saya ada baiknya lebih sering berkumpul dengan keluarga, walaupun hanya sekedar nonton TV atau berbincang-bincang. Karena menurut saya hal itu bisa lebih menghangatkan suasana di dalam keluarga. Kalau menurut saya, supaya Lita tidak malas untuk sekolah karena permasalahan keluarga, sebaiknya Lita sering ajak teman untuk belajar di rumah Lita. Karena dengan begitu orang tua Lita tidak akan mungkin bertengkar di hadapan teman-teman Lita. Ya, seperti meramaikan suasana rumah. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mau ngasih pendapat. Ya, itu tadi solusi yang sudah diberikan oleh kakak-kakak. Yang pertama dari kakak Amal, yaitu dengan berbicara dengan baik-baik ya kepada orang tua tentang perasaan kakak Lita. Kemudian ada kakak Celia, yaitu berkumpul dengan keluarga. Lalu kakak Rani, yaitu sering ajak teman bermain ke rumah untuk belajar atau sekedar ya bermain atau kerja kelompok gitu kan. Yang lain masih ada lagi? Saya, Bu, saya. Silakan Kakak Mari. Kalau menurut saya bisa melakukan liburan di akhir pekan gitu, Bu. Jadi kan liburan itu bisa bikin menghilangkan pikiran, stres, dan lain-lainnya kayak gitu. Ya, Kakak Maya menambahkan yaitu dengan liburan. Lalu kepada Kakak Lita, apakah saran yang diberikan oleh kakak-kakak yang lain ini tadi sudah pernah dilakukan atau bisa dilakukan nantinya gitu? Iya, Bu, memang saran-saran tadi saya belum pernah lakukan. Yang saya lakukan hanya diam dan marah terhadap diri sendiri apabila mereka bertengkar. Mungkin saya bisa mencoba saran-saran yang diberikan oleh teman-teman tadi, Bu. Lalu dari beberapa solusi yang sudah Ibu sebutkan tadi, mana yang kira-kira bisa segera Kakak Lita lakukan agar Kakak Lita tidak perlu sedih dan tidak merasa bersemangat untuk ke sekolah? Yang saya akan pemilih pertama yang saya lakukan adalah saran dari Amal ya dulu ya, Bu, karena saya pikir itu harus saya lakukan lebih dulu, baru setelah itu saran-saran teman yang lain. Baik, kalau begitu keputusan yang Kakak Lita ambil, Ibu dan teman-teman di sini berharap semoga masalah yang sedang dialami oleh Kakak Lita ini segera terselesaikan dan tidak perlu lagi berkelanjutan gitu ya. Semoga keluarga Kakak Lita selalu damai, tentram, dan harmonis. Ada Kakak Lita, Kakak Lita tidak perlu lagi malas ataupun tidak bersemangat untuk ke sekolahnya ya. Jadi terima kasih, Bu, untuk Ibu dan teman-teman karena sudah mau membantu menyelesaikan permasalahan saya. Baik, jadi tadi sudah kita bahas permasalahan Kakak Lita yang mana hubungan keluarganya ini yang tidak baik. Dan tadi sudah kita temukan penyebabnya, yaitu karena adanya kesalahpahaman, masalah keuangan, lalu mengungkit permasalahan yang lalu. Dan Kakak Lita sudah bisa mengambil keputusan apa yang harus dibahas atau harus yang dilakukan. Dari beberapa suara kakak teman-teman, dan kalau menurut Ibu, itulah namanya hidup. Suatu keluarga pasti di dalamnya terdapat berbagai masalah, namun tergantung bagaimana
kita menyikapi masalah tersebut. Jangan sampai masalah yang datang itu dapat menyebabkan kepecahan di dalam suatu keluarga. Dan Ibu berharap apabila di antara kalian yang memiliki masalah seperti yang dialami oleh Kakak Lita, kalian mampu mengatasinya atau paling tidak mampu kayak bersikap bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ya. Baik, Ibu rasa kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini sudah cukup sekian. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian atau apa yang kalian dapat dari kegiatan konseling kelompok ini. Ayo, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Saya, Bu. Kalau saya merasa konseling kelompok ini penting karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, kita jadi bisa berpikir terbuka untuk memungkinkan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya dengan saran-saran yang diberikan oleh teman yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita, Bu. Bagus sekali yaitu Kakak Rani. Bagaimana dengan yang lain? Ya Bu, saya setuju dengan apa yang Rani katakan. Dan saya juga percaya diri gitu Bu untuk mengatakan yang tadi saya katakan tentang penyelesaian permasalahan Bu. Ya, bagus itu. Baik, kalau begitu kegiatan kita cukup sekian ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Akhirnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semuanya.